Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, jumpa lagi pada malam ini 2 Desember 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Umat Tuhan yang terkasih, saya mengajak kita, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Beginilah bunyi firman Allah. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, memasuki penghujung tahun 2022 ini, cukup banyak kematian yang dialami oleh orang-orang yang kita kasihi di dalam kehidupan bersama kita. Banyak keluarga, banyak rumah tangga Kristen yang begitu mengalami duka yang dalam karena orang-orang yang mereka kasihi itu telah mengalami kematian. Bahkan ada kematian yang begitu mengerikan yang meninggalkan duka yang dalam bagi kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Memang kita tetap menyadari bahwa kita tidak pernah akan bisa dapat menghindarkan diri kita dari peristiwa kematian. Pada waktunya kita akan mengalami peristiwa itu. Entah di mana dan dalam situasi dan keadaan seperti apa. Semuanya menjadi misteri bagi kehidupan kita sekalian. Karena itu setiap kita haruslah menjadi pribadi yang berjaga-jaga di dalam kehidupan ini. Dan saat ini memang kita sudah berada di perayaan Minggu Advent. Kita sedang menanti kedatangan Kristus bagi kehidupan kita. Dan kebenaran firman Allah yang kita belajar pada malam ini mengingatkan kepada kita bahwa Kristus datang untuk menjemput kita supaya menjadi bagian dalam persekutuan dengannya di tempat yang sudah Dia sediakan bagi setiap dan segenap umat percaya.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau demikian, maka melalui firman Allah ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak pernah akan tinggal secara tetap di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sebab pada waktunya kita harus pulang. Dan kita tidak pulang sendiri ke rumah Bapa, tapi kita ada di dalam dekapan kasih sayang dari Yesus Kristus. Sebab kita tidak pernah tahu tempat kehidupan rumah Bapa. Kristuslah satu-satunya yang mengetahui tempat itu. Dan hanya Dialah yang bisa menjemput kita dan mengantarkan kita memasuki tempat kudus untuk mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan di dalam sorga rumah Bapa. Dengan demikian Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga mau menegaskan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun di antara kita umat manusia yang bisa berjalan sendiri memasuki tempat kudus Allah dan menikmati kebahagiaan bersama dengan Allah di dalam sorga rumah Bapa. Tempat itu bisa menjadi bagian bagi kita manakala kita ada di dalam persekutuan dengan Kristus, sang jalan kebenaran dan juga pintu keselamatan bagi kita umat percaya. Karena itu kita boleh perhatikan bacaan tadi dengan jelas dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu berarti firman Allah di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 dengan jelas mengingatkan kepada kita bahwa Kristus datang kembali untuk menjemput kita, membawa serta kita untuk memasuki kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Dengan demikian kita tidak pernah bisa dapat memasuki tempat kudus dari Sang Bapa untuk ada bersama-sama dalam persekutuan dengannya di luar dari Yesus Kristus. Yesuslah satu-satunya yang bisa membawa kita, mengantarkan kita ke tempat yang telah Dia sediakan bagi kita sekalian. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada perayaan minggu-minggu Advent ini hendaknya kita berserah penuh kepada Yesus Kristus, sungguh-sungguh beriman kepadanya, sungguh-sungguh setia kepadanya, dan sungguh-sungguh setia pada ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam hidup ini. Jangan lengah di dalam hidup ini, dan jangan membiarkan kehidupan kita dirasuki oleh roh-roh yang jahat
yang gemar melakukan berbagai-bagai perbuatan yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Ingatlah bahwa Kristus akan segera kembali. Dia kembali untuk menjemput kita umat percaya, supaya bisa berada bersama-sama dengan Dia di tempat yang telah Dia sediakan. Supaya apa? Supaya kita bisa menyaksikan secara langsung kemuliaan Kristus di dalam sorga rumah Bapa. Dalam Injil Yohanes 17 ayatnya yang ke-24. Kalau demikian, kalau saat ini kita sedang merayakan minggu-minggu Advent, minggu-minggu penantian untuk menanti kedatangan Kristus, maka bersiaplah secara sungguh. Supaya demikian, ketika Kristus datang, Dia mendapati kita sebagai orang-orang yang tetap setia kepadanya. Seperti demikian, kita dapat dijemput dan kita boleh berada di tempat kudus dari Sang Halik kita dan melihat secara langsung kemuliaan Kristus. Itu berarti kedatangan Kristus adalah sebuah saat yang amat membahagiakan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita, kedatangan Tuhan adalah saat yang amat membahagiakan bagi kehidupan kita. Sebab Dia dapat menjemput kita dalam dekapan kasih-Nya untuk bisa menikmati semua yang terbaik yang telah Dia siapkan bagi kita di dalam rumah Bapa di sorga. Karena itu, sekali lagi, sungguh-sungguh berserah penuh kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus memberkati kehidupan kami. Biarlah firman-Mu memasuki hidup kami, menghidupkan kami senantiasa, dan kami boleh menjadikan firman-Mu selalu sebagai pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.